Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Deparanda Putra dengan NIM 1717051061. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya dengan judul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan metode indeks tunggal pada saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu Ibu Lucy sebagai dosen pembimbing utama, kemudian yang kedua sebagai dosen pendamping yaitu Ibu Desa, dan tidak lupa juga dosen penelaah yaitu Ibu Riasti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Terdapat dua alasan utama mengapa penulis memilih topik ini untuk dijadikan penelitian. Yang pertama yaitu ketika WHO mengumumkan secara resmi bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi karena sudah memberikan dampak di hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, IHSG sudah menunjukkan angka 13,44%, yang mana ini sudah menunjukkan penurunan yang terjadi pada awal tahun 2020, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Februari. Alasan yang kedua yaitu rasio antara penduduk yang produktif dengan jumlah investor yang ada di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah, yaitu 2,2%. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai 6%. Selanjutnya yaitu membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu saham perusahaan apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal yang terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia, serta berapa banyak proporsi dana dari masing-masing saham tersebut. Yang kedua adalah apakah pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal dapat meningkatkan return ekspektasi dan juga menurunkan risiko investasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama yaitu secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu pedoman dan juga masukan tambahan untuk perkembangan ilmu akuntansi keuangan dan juga manajemen investasi. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk calon investor maupun investor sebelum menentukan tempat mereka untuk berinvestasi dan juga proporsi dana dari investasi mereka. Selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Teori yang pertama digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pasar modal. Teori pasar modal ini juga sekaligus menjadi grand teori dalam penelitian ini, dikarenakan pembahasan mengenai investasi dan juga portofolio optimal tentu juga akan berasal dari pembahasan teori pasar modal. Teori pasar modal juga merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari di Prodi Akuntansi S1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pasar modal itu sendiri adalah pasar ataupun tempat dilakukannya transaksi instrumen keuangan, transaksi jual beli instrumen keuangan, seperti contohnya itu saham, obligasi, dan juga yang lainnya. Teori yang kedua yaitu teori investasi. Pembahasan mengenai portofolio optimal akan juga menyangkut mengenai keputusan yang nantinya akan diambil oleh seorang investor sebelum nantinya akan menentukan pilihan tempat menanamkan dana investasinya. Selanjutnya yaitu teori portofolio. Terdapat dua model pembentukan portofolio optimal yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu model Markowitz dan juga model indeks tunggal. Model Markowitz digunakan dalam teori ini sebagai teori pertama yang menjadi metode yang digunakan oleh investor untuk dijadikan pembentukan portofolio optimal. Namun setelah perkembangannya terdapat model yang dianggap lebih unggul, yaitu model indeks tunggal, yang mana dipilih sebagai metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio optimal di penelitian ini. Yang pertama dikarenakan penelitiannya lebih sederhana, dan yang kedua model indeks tunggal menggunakan angka yang pasti dalam penentuan
layak atau tidaknya suatu saham untuk dijadikan portofolio optimal. Yaitu angka tersebut adalah ERB atau excess return to beta. Selanjutnya yaitu membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yakni mengolah dan menganalisis data angka saham-saham pembentuk portofolio optimal yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga menganalisis proporsi dana dari masing-masing saham tersebut, dan juga menentukan apakah dengan menggunakan pembentukan portofolio optimal dengan metode indeks tunggal dapat meningkatkan return ekspektasi dan juga dapat menurunkan risiko investasi yang diterima oleh investor nantinya. Yang kedua yaitu mengenai subjek dan juga objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pembentuk saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimal. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu saham yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kemudian populasi penelitian. Populasi penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana menggunakan analisis tertentu untuk menentukan sampel mana yang cocok untuk digunakan di penelitian ini. Nah, sampel ini diambil dari saham-saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia, kemudian konsisten, tidak pernah keluar dari daftar LQ45 tersebut selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, penentuan return ekspektasi, varian, dan juga standar deviasi saham. Nah, dari tabel ini didapatkan ERI, varian, dan juga standar deviasi dari masing-masing harga saham, yang mana data harga saham tersebut didapatkan dari situs IDX 30. ERI menunjukkan rata-rata return ekspektasi yang dihasilkan oleh masing-masing saham, kemudian varian menunjukkan resiko yang dihasilkan oleh masing-masing saham, dan standar deviasi menunjukkan variasi dari data harga saham yang dihasilkan oleh masing-masing saham tersebut. Dari data perhitungan ini didapatkan 7 saham yang memiliki return ekspektasi positif yang akan lanjut ke perhitungan selanjutnya, sedangkan saham-saham yang lain yang memiliki return ekspektasi negatif akan dikeluarkan dari perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya tersebut adalah penentuan ERB atau excess return to beta dan juga cut off rate. Nah, dari cut off rate ini akan dipilih yang tertinggi sebagai cut off point yang nantinya akan dibandingkan oleh ERB ini untuk penentuan apakah layak untuk dijadikan sebagai portofolio optimal. Nah, dari data ini didapatkan bahwa cut off rate dari BBCA merupakan yang tertinggi, maka akan dipilih untuk dijadikan sebagai cut off point di perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil perbandingan dari ERB dan juga cut off point untuk penentuan kelayakan dari saham tersebut untuk dijadikan portofolio optimal. Nah, dari 7 portofolio tersebut hanya 3 saham yang berhasil atau layak dipilih menjadi portofolio optimal. Yang pertama yaitu ANTM, kemudian BBCA, dan yang terakhir adalah INCO, karena ERB dari masing-masing saham tersebut lebih besar dari cut off point yang ditentukan, yaitu 0,00379. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proporsi dana dari masing-masing saham yang sudah layak untuk dijadikan pembentuk portofolio optimal. Nah, dari saham tersebut yang pertama adalah BBCA atau saham Bank Sentral Asia, yaitu mendapatkan proporsi dana sebanyak 85,6%. Yang kedua yaitu INCO atau PT Vale Indonesia yang mendapatkan proporsi dana sebanyak 13,18%. Yang terakhir adalah ANTM atau Aneka Tambang Indonesia mendapatkan proporsi dana sebanyak 1,1%. Selanjutnya yaitu perhitungan return ekspektasi yang dihasilkan oleh portofolio optimal ini. Nah, dari perhitungan didapatkan angka 0,01608
yang mana artinya portofolio optimal ini akan memberikan return ekspektasi per bulan sebanyak 1,6%, yang mana ini sudah lebih besar atau lebih tinggi dari return ekspektasi saham free risk atau bebas risiko dan juga saham surat berharga. Selanjutnya yaitu adalah tingkat risiko portofolio. Nah, dari perhitungan didapatkan angka 0,00908, yang mana artinya portofolio ini hanya memberikan risiko senilai 0,90% atau 0,9%, yang mana itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan risiko dari saham individu. Didapatkan juga standar deviasi per tahunnya yaitu mencapai 9,5%. Yang selanjutnya adalah simpulan. Simpulan yang pertama yaitu terdapat 3 saham pembentuk portofolio optimal. Yang pertama adalah ANTM atau Aneka Tambang Indonesia, yang kedua yaitu BBCA atau Bank Sentral Asia, yang ketiga adalah Inco atau PT Vale Indonesia. Nah, proporsi dana dari masing-masing saham tersebut adalah yang pertama yaitu BBCA sebanyak 85,69%, yang kedua adalah Inco sebanyak 13,18%, dan yang terakhir adalah ANTM sebanyak 1,1%. Nah, sebelum yang kedua yaitu pembentukan portofolio optimal dengan metode indeks tunggal dapat meningkatkan return ekspektasi dan menghasilkan return ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan return ekspektasi pasar dan juga return investasi bebas risiko. Serta pembentukan portofolio optimal dengan metode indeks tunggal juga dapat menurunkan risiko yang nantinya akan didapatkan oleh investor dan juga lebih rendah dari risiko saham individu. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata saya haturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.